Mari kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan antara Teresia Irene Fernanda dan Antonius Diki Adianto. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Yohanes Beni Swito yang terhormat, seluruh keluarga Teresia Irene Fernanda dan Antonius Diki Ardianto hendak mengantar Irin dan Diki memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Sekarang marilah kita bersama-sama masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Kayulah bahtera
kasih mengantarmu menghadap altar untuk berjanji. Nyatakanlah maksud hati untuk jadi keluarga yang suci. Ucapkan janji pada Tuhan, janji setia selamanya. Berbahagia, bergembira, hidup berdua selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Iren dan Diki yang berbahagia, kedua orang tua, saudara-saudara yang kasih, selamat datang, terutama pada Iren Diki. Sudah siap ya? Jangan redek, tenang aja. Baik. Anda berdoalah yang membentuk sakramen itu, Anda berdoalah hadir di sini dan memohon pada gereja untuk diberkati. Hari ini dengan sukacita bersama semua yang hadir di sini ingin menemani kalian berdua. Persiapkan batin dan terimalah kasih Allah itu di dalam dirimu. Baik, untuk mengawali ibadat pemberkatan nikah sakramen ini, kita menyiapkan diri supaya Tuhan hadir dan kita sebagai manusia yang lemah dikuatkan juga. Mari kita hening. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini. Teresia Irene Fernanda dan Antonius Diki Ardianto. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi. Dengan pengangkatan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Tobit. Kemudian Tobia bangkit dari tempat tidur dan berkata kepada Sarah, "Bangunlah Adinda, mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan kita, semoga dianugerahkannya belas kasihan serta perlindungan." Maka bangunlah Sarah dan mereka berdua mulai berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka angkat doa sebagai berikut.
Terpujilah Engkau, ya Allah nenek moyang kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu dan penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda pula, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan karena nafsu birahi sekarang kuambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang sangat suka akan perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang sangat suka akan perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang sangat suka akan perintah Tuhan. Rumah tangganya makmur dan sejahtera, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Terang terbit dalam kegelapan bagi orang yang lurus. Ia pengasih, penyayang dan adil. Berbahagialah orang yang sangat suka akan perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan segala urusan secara adil. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan dikenal selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk. Berbahagialah orang yang sangat suka akan perintah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak
Tuhan bersama-Mu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, Ibu Bapak yang berbahagia, terutama Irin dan Diki. Saya boleh tanya ya? Boleh Kak? Oke, ambil mic-nya. Ya, karena tidak misa jadi ya lebih oke, terbuka untuk bisa tanya jawab ini. Baik, Iren dan Diki, menurut kalian berdua, apa yang paling sulit dalam hidup pernikahan? Menurut saya komunikasi. Komunikasi, oke. Diki apa? Saling kok. Sami, apa? Saling. Ya. Maksudnya piye? Saling itu saling melengkapi dalam hati, kita harus saling komunikasi, terus saling terbuka untuk dan saling terpercaya juga. Maka dari kunci kata saling. Saling ya. Saling itu sulit ya berarti. Iya, sangat Oke. luas. Luas dan bermakna juga. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini bukan tebak-tebakan loh ya. Iya, Mo. Bukan tebak-tebakan ini. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kalau begitu, kamu sudah tahu dan memikirkannya, kalau itu terjadi, apa yang kalian lakukan? Yang akan kalian lakukan nanti dalam hidup perkawinan dengan kesulitan yang tadi kamu pikirkan. Kira-kira apa? Siapa dulu? Kalau menurut saya mungkin butuh waktu dulu nggak apa-apa ya, maksudnya Butuh waktu dulu. untuk sendiri dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya udah tenang baru ngobrol lagi. Oh, maksudnya tenang dulu, waktu menarik Cari diri, waktu untuk terus sendiri lalu dulu. ngobrol. Oke. Diki. Kalau saya dalam hal seperti itu terutama salah satu ada yang saling, makanya kan saling Oke. ada yang mengalah dulu gitu. Ke orang ini saling terus ya. Iya, kan saling gitu. Oke. Harus jangan sama-sama itu. Saling ya, jadi Iya. oke. Baik, pertanyaan ketiga, terakhir nih. Kan, Yesus jatuh 3 kali, Petrus dicobai 3 kali, pertanyaan saya juga 3 kali ini. Oke. Menurut kalian, dalam hidup perkawinan, Tuhan itu sebagai apa dalam hidup perkawinanmu?
Tuhan itu sebagai penolong. Penolong, oke. Maksudnya gimana? Ya misalnya kalau misalnya kita lagi ada masalah gitu, kita kan perginya berdoa dulu ke Tuhan dulu kayak gitu. Oke, baik. Pasti nanti ada jalan lah untuk di jalan keluar. Oke, baik. Diki. Kalau menurut saya itu Tuhan selalu ada Selalu ada. dalam kita maupun suka maupun duka gitu. Duka. Wah, ini kamu gak konsisten kali ini. Dan kita pun tidak lupa saling untuk Lah. ada salingnya mau. Oke. Ya. Salingnya mestinya juga salingnya bersama Tuhan, Diki. Iya. Lah itu yang saya tunggu-tunggu ini. Iya, makanya saling kan. Saling ini apa saling tidak lupa Oke. kalau kita selalu terus didukung sama Tuhan Baik. setiap saat. Ya, terima kasih Irin Ya, dan Diki. sama. Ya. Setelah pemberkatan ini pesta dulu ya. Pasti sudah siap pestanya. Iya. Tetapi sesudah itu, itulah kehidupan yang sejati. Ya, betul ya. Iren dan Diki yang berbahagia, yang hari ini berbahagia, begitu. Perkawinan memang adalah sebuah pilihan. Dan Diki, kamu sudah memilih Iren. Dan Iren sudah memilih Diki. Itu adalah pilihanmu sendiri ya. Nggak ada yang maksakan ya? Tidak ada. Oke, bagus gitu ya. Artinya adalah bahwa kemudian ketika kita memilih sesuatu, saya memilih sesuatu, memilih pekerjaan, memilih sesuatu. Ini bukan soal pekerjaan, tetapi memilih hidupku, memilih sesuatu yang berarti, berharga. Maka hal yang juga penting adalah kemudian berani berkomitmen. Komitmen itu tidak mudah, enggak mudah. Mungkin kamu di sini akan mengatakan, oh komitmen Romo, saya akan komitmen Romo. Ya, saya percaya pada saat ini. Tetapi ketika saat itu terjadi masalah dalam hidup perkawinanmu, sulit kata itu muncul dalam benakmu. Nah, tadi saya tanya 3 pertanyaan tadi itu. 3 pertanyaan itu adalah hal yang mendasar dalam hidup perkawinan. Hal yang paling mendasar. Begitu. Pernikahan Katolik bukan sekedar pernikahan antara Irin dan Diki, enggak. Tetapi perkawinan antara Irin, Diki, dan Tuhan Yesus. Jadi salingnya adalah Irin dan Diki nanti menjadi satu bagian. Salingnya tidak hanya Irin dan Diki yang tapi satu dan bersama Yesus. Gitu. Dan inilah perkawinan yang sejati ketika kalian meletakkan dan menempatkan hidup kalian berdua bersama Tuhan. Oh bisa Romo, sekarang mungkin batinmu akan mengatakan begitu. Gak gampang, gak gampang. Yakin aku 100%, gak gampang. Contoh, mau diberi contoh. Nah, kalau gereja Katolik meminta kalian punya anak 5, maka itu salah satunya bersama Tuhan. Dipikir, bingung nanti, enggak. Saya mau mengatakan begini, bahwa menikah kita perlu menseriusi dan sungguh-sungguh bahwa bersama Tuhan bagi setia, Tuhan mau apa di dalam hidupku. Tadi pagi atau hari ini bacaan Ekaristi hari ini menarik. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikuti aku, orang harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti dia. Kayak apa Romo menyangkal diri? Yang bisa kalian lebih tahu bagaimana menyangkal diri. Pertama, kalau dalam hidup perkawinan, ego dari masing-masing ditanggalkan dulu. Itu menyangkal diri. Kalau menuntut, Diki, kamu harus seperti ini, Iren, kamu harus seperti ini. Tidak bisa perkawinan seperti itu. Dan Tuhan Yesus, kalau kamu juga menikah secara Katolik, maka kemudian adalah
Perkawinan bukan kamu yang menentukan, tetapi bersama Tuhanlah kamu menentukan perkawinanmu, perjalananmu ke depan. Bukan kamu yang menentukan punya anak atau tidak. Bukan kamu yang menentukan perkawinanku tidak akan ada masalah, bukan. Tapi perjalanan kalian berdua bersama Tuhanlah yang akan menuntun dan menemani hidupmu. Bukan kamu yang menentukan semata-mata tiba-tiba kamu ketemu Irin Diki atau Irin ketemu Diki, enggak. Tapi karena Tuhan juga menemani hidupmu. Dan hari ini Tuhan Yesus, ya, kalian milih sendiri nih bacaannya ya. Siapa yang milih, Irin atau Diki nih bacaan ini? Atau ikut-ikut aja? Dari sekretariat. Oh, dari sekretariat. Ya, baik. Terus kamu terima ya. Baik. Bacaan Injil ini tentang Yesus yang hadir di pesta Kana, gitu ya. Kalau diteliti ada beberapa sikap yang bisa dibawa. Pertama adalah sikap Bunda Maria. Dalam hidup perkawinan perlu sikap Bunda Maria. Bunda Maria itu berani kepada Tuhan Yesus. Kalau mau saya bahasakan ya Yesus minta tolonglah gini, gitu, minta tolonglah, ini kehabisan anggur nih ya, gitu. Tapi enggak enak kata-katanya Yesus, sengak sekali ini. Kalian terlalu suci sih mendengarkan sabda Tuhan itu. Oh, Yesus berkata, ini kalau direnungkan itu enggak enak ini kata-katanya Yesus kepada mau apakah kamu daripadaku ibu, gitu. Coba kamu ngomong gitu ke ibumu, sentak kamu. Gitu. Bayangkan, Yesus mengatakan begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Dan dia hanya diam dan percaya bahwa Yesus akan menyediakan sesuatu. Dalam hidup perkawinan, sikap itu penting. Percayalah. Percaya, gak gampang percaya. Gak gampang. Iman itu tidak gampang. Sulit. Kalau ada orang ngomong di sini iman itu gampang, saya nggak percaya. Nggak percaya saya. Iman itu sulit. Tetapi orang yang mau dekat dengan Tuhan dan menempatkan diri terus dengan Tuhan, itulah perjuangan iman. Dan itulah diharapkan. Dan iman Bunda Maria, itu iman Bunda Maria. Yang berikutnya, sikap kedua, adalah sikap dari Tuhan Yesus sendiri. Oke, dia nggak suka apa yang dikatakan Bunda Maria, saatku belum tiba ibu, belum tiba ini, saatku belum tiba ibu, gitu. Sikap kedua adalah, ini adalah ibuku. Ini adalah seorang yang dekat. Nah, nanti Irin dan Diki, kalian berdua adalah saling mencintai satu sama lain. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan karena cintanya pada manusia, memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk manusia. Maka dia memberikan. Yang sikap ketiga adalah yang terjadi pada para pelayan ini. Mereka disuruh jalankan, gitu ya. Jalankan dan mereka diam mereka. Tapi mereka tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan terjadi. Dan itulah dalam hidup perkawinan Anda juga. Percayalah pada Tuhan. Tempatkanlah dirinya. Kalau Anda dalam kesulitan, percayalah pada Tuhan. Dia bisa menyelesaikannya. Tadi saling bersama-sama. Jangan pernah menyelesaikan masalah perkawinan, keluarga sendirian. Jangan pernah. Berdua. Dan bersama Tuhan Yesus. Duduklah bersama Tuhan Yesus. Perkawinan yang seringkali bermasalah adalah tidak pernah menempatkan Tuhan Yesus dalam hidup perkawinannya. Suami istri eker-ekeran sendiri, suami istri bertengkar satu sama lain, tapi tidak pernah mengajak Tuhan Yesus. Coba nanti kalau udah punya masalah ya, datanglah ke gereja ini tempat kamu menghadiri dan mengucapkan janji pernikahanmu. Datanglah ke sini, marahlah bersama Tuhan dan jawablah bersama Tuhan masalahmu, maka Tuhan akan menuntunmu. Dan inilah yang sering kali dilupakan ketika orang menjalani hidup perkawinan.
Iren dan Diki, selamat, Anda berani. Tidak banyak orang sekarang berani menikah, sungguh tidak banyak. Yang banyaknya adalah mending hidup berdua tanpa menikah. Tapi kamu mau menikah, komitmen, janji satu sama lain, dan menghidupinya bersama Tuhan. Terimalah kasih Tuhan itu, bawalah dia, dan sertakanlah selalu dalam hidupmu. Sudah siap? Saya lanjutkan kalau sudah siap. Siap, Romo. Baik, terima kasih. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudarimu seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Antonius Diki Ardianto dan Teresia Irene Fernanda, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, Ya, sungguh. sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Baik, sekarang Anda berdua akan mengikrarkan janji perkawinan. Silakan berhadap-hadapan, silakan berjabatan tangan. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya persilakan kalian saling berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Antonius Diki Ardianto, memilih engkau, Teresia Irene Fernanda, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau menghormati dan mengasihimu sepanjang hidup saya. Saya, Teresia Irene Fernanda, memilih engkau, Antonius Diki Ardianto, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan,
tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berhadapan-hadapan. Antonius Diki Ardianto, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Teresia Irin Fernanda, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Teresia Irene Fernanda, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Antonius Diki Ardianto, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan ditunjukkan. Irin, Diki, saya, silakan dicium keningnya. Baik, Irin dan Diki, sekarang silakan kalian meminta doa restu pada orang tuamu sebagai perjalanan untuk memohon perjalanan hidupmu kelak. Silakan. Sebut namaku di dalam harapku, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, Pengorbananmu meneteskan peluh untuk bahagiaku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa seru, tetesain matamu yang kau tabur di tuai bahagia, tetesain matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik
dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini Dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian, dan doa kami pun selalu menyertai. Terima kasih. Marilah kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Antonius Diki Ardianto dan Teresia Iren Fernanda, para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapatkan kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memohon berdoa, memohon berkat Allah untuk kedua mempelai. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini, yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Teresia Irene Fernanda ini, serta atas teman hidupnya Antonius Diki Ardianto. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobankan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau dan dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam
kesukaran hidup, mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling berbagi damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan sepantas pada saya, tapi bersedia saja maka saya akan sembuh. Mengecap tubuhmu, meminum darahmu, rasakan satu denganmu, sadari cintamu. Kau tumpahkan darahmu, kau menanggung lukaku, dan engkau serahkan diri demi keselamatan kami, demi Hamada. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
sekali lagi Iren dan Diki selamat ya. Sudah berani, semangat selalu ya. Banyak orang yang di sini mendoakan kalian, termasuk orang tua kalian ya. Dua saksi boleh pesan ya. Jadi saksi itu juga mendoakan mereka dan tolong kalau mereka punya masalah ditotok ya, diingatkan. Itulah tugas saksi sebenarnya. Dan kepada orang tua, saya berpesan, gereja berpesan bahwa tetap menjadi orang tua, menemani mereka. Bagaimanapun mereka memang menjadi keluarga baru, punya anak-anak, tapi Anda berdua juga orang tua mereka yang juga menemani. Ajak ngobrol-ngobrol, ajak kumpul loh ya orang tuanya. Ajak ngobrol, selalu doakan. Doa menjadi kekuatan bagi kita semua. Tantangan zaman terus meningkat, maka kita sebagai warga Katolik juga terus berpegang teguh supaya kita kuat. Ya Iren, Diki, anak-anakmu nanti diajari iman Katolik yang benar ya. Diajarin, dibekakkan buku, kitab suci dan sebagainya ya. Jangan lupa loh ya, ini pesan saya nih. Baik, setelah ini kita semua akan diberkati, mendapat berkat Tuhan untuk mengakhiri ibadat kita, sakramen perkawinan ini, dan nanti kalian berdua memohon doa bantuan dari Bunda kita, Bunda Maria, untuk menemani perjalanan kalian. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Antonius Diki Ardianto dan Teresia Irene Fernanda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat
yang sungguh berarti ini kami memohon juga doa restumu Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ikut. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang kini
mendampingimu. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku tak jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku datang mendampingimu. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku tak jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu, dalam kasih-Nya, menjadi satu, kita yang saya berdua hormati menjadi satu, Romo, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Tuhan pada hari ini saya selaku wakil keluarga dari kedua mempelai mengucapkan terima kasih kepada Romo Beni yang sudah memimpin ibadat sakramen perkawinan pada hari ini. Terima kasih juga para petugas liturgi, KUR, Pak Dudung dan timnya. Terima kasih karena sudah menyemarakkan perayaan hari ini. Terima kasih juga pada Miss Dinar, lektor dan pemazmur, juga kepada Pak Bekti dan Pak Wi yang sudah memberikan pengarahan kepada kami sehingga proses hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang mau mendoakan kedua mempelai pada hari ini. Terima kasih karena kami berdoa juga semoga kebaikan Bapak Ibu semua Tuhan yang akan membalasnya. Terima kasih. Selamat siang. Salam. Salam.